Di zaman yang serba canggih ini, teknologi baru tuh terus-terusan nantang cara kita belajar. Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah duel sengit nih. Video pembelajaran buatan AI melawan buku cetak yang udah kita kenal dari dulu. Kira-kira mana ya yang sebenarnya lebih jago? Ini nih pertanyaan besarnya di dunia pendidikan sekarang. Apa benar alat-alat modern kayak video AI ini bakal bikin buku pelajaran jadi pajangan aja? Nah, ada satu penelitian baru yang coba menjawabnya secara langsung. Untuk cari tahu jawabannya, kita akan mengupas sebuah studi yang masih anget banget dari tahun 2024. Para peneliti memutuskan untuk menyudahi perdebatan dan langsung menguji kedua metode ini, head to head. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Para peneliti ini merancang sebuah eksperimen yang super jelas, semacam pertarungan langsung buat melihat metode mana yang keluar sebagai juaranya. Eksperimennya simpel banget. Ada 20 mahasiswa yang dibagi jadi dua grup. Setengahnya nonton video 40 detik buatan AI, sementara setengah lagi baca materi yang sama persis tapi dari kertas. Nah, ini penting ya, materinya tuh identik, cuma mediumnya aja yang beda. Prosesnya juga sangat terstruktur. Pertama, ada tes awal buat tahu kemampuan dasar mereka. Terus, sesi belajar pakai video atau kertas. Dan terakhir, tes akhir buat lihat seberapa banyak kemajuan mereka. Simple tapi efektif kan? Dan sekarang, bagian yang paling kita tunggu-tunggu, hasilnya. Setelah semua tes selesai, metode mana nih yang terbukti lebih unggul? Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Jadi, setelah semua datanya diolah, pemenangnya adalah... Ternyata, gak ada pemenang yang jelas. Mahasiswa yang nonton video AI belajarnya sama banyaknya dengan mahasiswa yang baca dari kertas. Skor akhirnya, seri. Kalau kita lihat dari grafik ini, dua-duanya nunjukin peningkatan skor yang tinggi banget. Baik video maupun kertas sama-sama efektif buat ngajar. Jadi ini bukan soal metode mana yang gagal, tapi justru ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Nah, kalau hasilnya seri, apa berarti ceritanya selesai sampai di sini? Mediumnya nggak penting gitu aja? Eits, tunggu dulu. Para peneliti menggali lebih dalam, dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ternyata, kuncinya itu bukan di apa yang mereka pelajari, tapi lebih ke gimana perasaan mereka waktu belajar. Para peneliti melihat sesuatu yang mereka sebut penerimaan mahasiswa. Gampangnya gini, penerimaan itu mengukur pengalaman pengguna. Gampang nggak sih pakainya? Berguna nggak menurut mereka? Dan yang paling penting, mereka beneran suka nggak pakainya dan mau pakai lagi nggak di masa depan? Nah, 5 faktor inilah yang jadi kunci buat memahami semuanya. Waktu para peneliti memasukkan data penerimaan ini ke dalam analisis mereka, sebuah pola yang tadinya tersembunyi tiba-tiba kelihatan jelas banget. Hasil seri yang kita lihat di awal tadi ternyata cuma puncak gunung es dari cerita yang jauh lebih dalam. Oke, sekarang kita masuk ke inti penemuannya, di mana kita bakal lihat gimana alat yang paling pas itu ternyata bergantung banget sama tipe orang yang belajar. Grafik ini mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi disinilah letak jawabannya. Garis biru itu buat yang belajar pakai kertas, dan garis kuning buat video AI. Para peneliti memisahkan mahasiswa berdasarkan seberapa positif sikap mereka terhadap metode belajar. Coba deh perhatikan baik-baik kemiringan garis-garis ini di sisi kiri dan kanan. Di sisi kanan, ini buat mahasiswa yang open banget sama teknologi. Lihat deh garis kuning dari video AI. Garis itu naiknya tajam banget. Ini artinya, kalau kamu punya sikap positif terhadap AI, kamu beneran belajar lebih banyak dari video itu. Nah, sebaliknya, di sisi kiri, ini untuk mahasiswa yang mungkin lebih skeptis. Coba lihat garis birunya, kan jauh lebih curam. Ini artinya, buat mereka yang kurang sreg sama teknologi baru, metode lama yang udah terbukti, yaitu kertas, ternyata malah lebih efektif. Dan ini dia plot twist utamanya. Jadi, siapa sih yang lebih welcome sama video AI? Ternyata, mahasiswa yang nilai tes awalnya lebih rendah. Sebaliknya, mereka yang udah punya dasar pengetahuan lebih kuat justru lebih nyaman dan lebih sukses pakai kertas. Ini nunjukin kalau tingkat pengetahuan awal kita bisa memengaruhi alat mana yang paling cocok buat kita. Loh, kok bisa gitu? Nah, analisisnya menunjukkan ada dua pola pikir yang beda. Buat pengguna video, proses pengambilan keputusannya itu sangat logis. Alur pikir mereka kira-kira begini. Wah, video ini gampang banget pakainya. Karena gampang, berarti ini berguna buat belajar. Oke deh, aku pakai. Jadi kegunaan jadi pendorong utamanya.
Sekarang kita lihat gimana bedanya dengan kelompok kertas. Buat mereka, keputusannya itu bukan soal kegunaan semata, tapi lebih ke perasaan personal. Pola pikir mereka lebih seperti ini. Materi ini gampang digunakan. Dan sejujurnya, aku suka aja proses belajar pakai kertas. Ya karena aku suka, aku bakal terus pakai ini. Di sini, sikap positif, faktor suka, justru jadi yang paling penting. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Apa sih kesimpulan penting yang bisa kita ambil dari penelitian yang menarik banget ini? Pada akhirnya, penelitian ini nunjukin kalau nggak ada satu alat terbaik untuk semua orang. Video AI bisa jadi luar biasa buat mereka yang baru mulai atau yang emang terbuka sama teknologi. Tapi buat mereka yang dasarnya udah kuat atau lebih suka cara tradisional, kertas ternyata masih sangat relevan. Mungkin pertanyaan sebenarnya bukan mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih baik untuk saya pada saat ini.